Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Rian Berbera ya. Nah, di sini aku memenuhi requestan ya dari teman kita dan juga subscriber kita. Dia itu namanya Babang Napi ya. Oke, semoga Babang Napi nanti nonton ya videonya. Ini Redmi 4X-nya. Ini keluhannya itu katanya handphonenya restart ya, dan sudah coba di flash tetap restart juga. Dan ini posisi MMC nya udah aku angkat ya, dan sebelum aku angkat aku juga udah coba cek ya di UP box ya, dan aku coba flashing dan ternyata dia itu valid di pas di write GPT ya. Nah, biasanya itu penyebabnya MMC-nya rusak ya, atau sudah mati, atau kalau MMC-nya yang SK Hynix dia bisa urgent ya, dan sebenarnya bisa direpartisi tapi resikonya itu ya nggak akan kuat ya dia. Dan di sini aku udah siapkan MMC yang ini ya, 32 GB, nantinya dia akan jadi internalnya 32 dan RAM-nya 3 GB ya. Ini aku menggunakan MMC bukan SK Hynix ya, MMC Samsung KMRX. Dan untuk pergantian MMC ini diwajibkan harus clean RPMB ya, karena kalau tidak clean RPMB harus mengganti satu paket sama CPU nya ini. Nah, ini MMC nya sudah aku cetak ya, dan untuk cara cetak IC nya silahkan teman-teman nanti cek di link di deskripsi ya. Situ ada dua metode ya, cetak menggunakan plat BGA dan cetak menggunakan PCB ya. Dan di sini aku lebih ke PCB ya, cetak IC-nya, karena memang nggak terlalu bisa ya kalau pakai plat BGA. Dan untuk pemasangannya menurutku aku lebih ke cetak di PCB ya, lebih mudah untuk cara pemasangannya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan buat teman-teman yang baru lihat video ini ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Oke, dan di sini ya MMC-nya ini kita pasang kosongan aja, lalu lanjut nanti kita langsung flash ya. Simak aja videonya. Oke, sini aku akan pasang dulu ya, pasang IC MMC-nya. Simak aja ya teman-teman ya. Oke, untuk settingan blowernya seperti biasa ya. Di sini aku pakai settingan 380 ya, dengan panas 5,7 ini. Dan sesuaikan aja sama settingan teman-teman ya. Settingan blower beda-beda biasanya. Oke, dan sebelum melakukan pemasangan di ini dulu ya, dikasih plug dulu. Dan jangan lupa untuk CPU ini sebaiknya ditutup ya, ditutup dulu pakai aluminium foil, pakai tape anti panas, atau pakai kaleng penutup bekas IC ya, biar dia nggak begitu kepanasan. Dan bagi yang udah pro sih aman-aman aja ya, nggak usah ditutup juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang buat yang baru terjun main-main IC seperti ini sebaiknya ditutup ya. Oke, di sini presisikan dulu ya. Oke, kenapa aku menggunakan plat PCB ya, bukan plat BGA untuk ngecetak IC? Karena dia itu kakinya jadi rendah ya, dan tidak rentan kaki yang satu di pin PCB itu menyatu ya sama kaki yang satunya. Nah, di situ. Dan pemasangannya kita nggak usah terlalu presisi ya. Yang penting udah kayak udah rada presisi. Terus kita tempatkan seperti ini. Kalau udah dirasa agak pas, meskipun agak miring dikit nggak apa-apa ya, nanti dia IC-nya bakal menempatkan diri dengan sendirinya ya. Oke, langsung aja, ini sudah pas, dan aku kasih blok lagi ya, sedikit aja. Oke,
seperti ini ya. Oke, lalu kita putar ya. Oke, disimak aja teman-teman, ini proses pemasangan IC MMC ya. Oke, kalau udah mulai dia pas ya, kita goyang dikit ya. Kalau udah goyang, kita goyang dikit, dia balik lagi, berarti pemasangan udah pas. Oke, sepertinya ini udah pas. Oke, seperti ini ya. Ini masih panas dan aku akan dinginkan dulu ya ke tempat pendinginnya ya. Dan nanti aku kasih lihat ya pendinginnya, karena aku udah kemarin udah rakit ya kipas buat mendinginkan mesin yang habis ganti IC ya, biar dia cepet dingin. Oke, kita tunggu dulu sampai mesinnya ini dingin ya. Oke, aku rasa ini udah mulai dingin ya mesinnya. Kita bersihkan dulu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan rakit HP-nya ya, dan kita akan lakukan flash ya. Kita pasang dulu ya semuanya. Oke, aku pasang kamera belakangnya dulu ya. Oke, udah terpasang seperti ini ya, dan kita beralih ke tampilan PC ya. Kita akan lakukan flash handphone ini ya. Oke, kita sudah beralih di tampilan PC ya, dan di sini kita akan flash menggunakan UV box ya. Sebenarnya bisa untuk nge-flashnya pakai Mi Flash Tool dan tool-tool lainnya yang support Xiaomi. Cuman di sini aku pakai UV biar biar lebih mudah ya untuk memastikan bahwa pemasangan MMC itu pas ya, dan dia bisa terbaca dengan baik. Oke, sebelumnya aku akan buat ini dulu ya, karena aku nggak nyimpen foldernya ya untuk Redmi 4X nya, jadi aku akan bikin dulu di sini ya, biar bisa dia terbaca ya. Oke, ini foldernya udah aku bikin ya. Kita lanjut pilih tab Qualcomm, dan di sini kita pilih Xiaomi, dan untuk brandnya pun kita pilih Qualcomm ya, karena dia chipsetnya Qualcomm. Dan di sini kita pilih Xiaomi Redmi 4X ya. Oke, ini dia. Oke, kita lanjut ya. Dan mohon maaf tadi karena ini aku pakai kamera handphone ya, jadi internal memorinya udah penuh ya, jadi dia kepotong ya videonya. Oke, kita lanjut ya, karena tadi aku nggak nyimpen filenya di drive C ya, di folder UV, aku naruh di drive lain ya. Jadi di sini kita masukkan aja Firehouse-nya ya, sesuai kolom yang ada di UV box-nya. Oke, kita masukkan Firehouse-nya dulu ya. Nah, setelah seperti ini, dan untuk Firehouse-nya kita centang ya, kita buka device manager untuk memastikan bahwa MMC-nya itu terbaca dengan baik ya. Dan untuk
pemasangan MMC itu kalau setelah dipasang biasanya dia auto detect 9008 ya, atau EDL mode. Jadi kita tinggal colok kabel USB ke handphonenya ya, seperti ini. Ini aku colok. Oke, nah di sini dia terbaca ya, Qualcomm HS USB Key Builder 9008 COM3 ya. Oke, berarti di sini sudah terbaca ya untuk drivernya, dan kita akan klik identify ya, apakah pemasangan MMC nya itu pas atau tidak ya. Dan kalau biasanya kalau pas dia akan terbaca ya. Oke, kita klik identify dan kita lihat lognya di sebelah kiri ya. Oke, kita tunggu aja ya. Oke, di sini terbaca ya, produk name-nya MMC KMRX ya, dengan internal 32 GB. Oke, lanjut ya, karena ini sudah dipastikan MMC terbaca dengan baik ya. Lanjut, kita masukkan raw program. Oke, dan patch 0-nya. Oke, kalau sudah seperti ini kita pastikan semuanya tercentang ya. Kalau ada yang kolom yang enggak tercentang, dicentang aja. Oke, dan untuk kolom yang di bawah ya, reboot after flash, full erase, ini bebas ya, mau dicentang atau tidak juga enggak masalah ya. Oke, lanjut, kita klik flash. Oke, ada notif seperti ini, nggak apa-apa ya, kita yes aja. Dan biasanya selesai di flash nanti handphonenya akan nyala ya, kita nyalakan secara manual, dan sudah dipastikan untuk IMEI-nya akan kosong ya, atau 0, karena sehabis ini kita harus repair IMEI-nya lagi. Oke, di sini kita tunggu aja prosesnya sampai dengan selesai. Oke, dan ini udah selesai ya, udah komplit. Kita kembali lagi ke tampilan handphonenya. Oke, kita sudah kembali ke tampilan handphonenya. Nah, ini dia, ini handphonenya yang tadi ya, yang udah selesai kita flash menggunakan USB, dan sekarang kita akan nyalakan ya. Oke, kita copot dulu baterainya, lalu pasang, dan kita nyalakan handphonenya. Oke, sudah nyala ya, dan kita tunggu aja handphonenya ini sampai ke tampilan menu ya. Oke, logo Androidnya sudah ada ya, kita tunggu aja. Biasanya ini memerlukan waktu 10-15 menit ya untuk loading awalnya, ini biasanya dia agak lama. Oke, sini aku percepat aja ya, biar durasinya nggak begitu panjang. Oke, ini sudah sampai di tampilan welcome screen ya. Kita akan setup handphonenya. Oke ya, seperti ini ya, kita setup aja ya. Ini udah menggunakan MIUI 11 ya, ROM global. Oke, setup dulu. Seperti biasa ya, kita setupnya seperti setup handphone pada umumnya. Oke, tinggal next aja ya, sampai dia ke tampilan menu. Oke, ini klik setuju, semua sudah siap, lewati ya. Next lagi. Oke, sekarang kita akan milih tema ya. Oke, klasik aja. Oke, dan kita tunggu ya loadingnya. Ini agak lama ya, kalau biasanya kalau mau cepet pasti loading membuat aplikasi ini kita tinggal restart handphonenya aja ya. Ini biasanya agak lama juga. Oke, dan ini handphonenya sudah tampil ke menu ya, dan kita akan cek IMEI-nya ya. Biasanya dia ini IMEI-nya akan 0 ya, atau tidak diketahui. Nah, tidak dapat peroleh IMEI ya. Oke, dan di sini kita akan coba buka pengaturan ya tentang ponsel. Oke, Redmi 4X ini. Nah, yang ini ya, sesuai requestan yang punya HP ya, pakai yang 32. Ini kita pakai
32 ya, RAM-nya 3 GB dan internalnya 32 GB. Oke. Oke, seperti ini ya, dan ini handphonenya udah done ya. Cuman tinggal satu PR lagi, yaitu kita akan lakukan repair IMEI ya. Untuk video repair IMEI-nya nanti teman-teman bisa lihat di video yang berikutnya ya. Bawa batanang, musuh lagi harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.